Edupers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Farida dan kamu lagi nonton Edupedia, solusi pendidikan untuk masa depan. Edupers, pernah gak sih kalian bingung memilih jurusan kuliah? Rasanya tuh kayak berdiri di persimpangan jalan, banyak sekali pilihan yang menggiurkan, tapi kita bingung harus belok kemana. Dan jangan khawatir, kamu gak sendirian kok. Banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Jadi Edupers, kalian harus tahu kalau memilih jurusan kuliah adalah salah satu keputusan terpenting dalam hidup. Pilihan ini akan sangat mempengaruhi arah karir dan masa depan kamu. Namun nyatanya banyak banget nih calon mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memilih jurusan kuliah yang tepat. So, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang tips memilih jurusan kuliah buat kalian calon mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang udah seperempat jalan tapi ragu gitu. Jadi kita akan bahas mulai dari dampak terbesar dari memilih jurusan yang salah sampai dengan cara menghadapi ketidakpastian masa depan setelah lulus kuliah. Tentunya aku gak sendirian dong di sini. Kita akan ngobrol santai sambil belajar dengan narasumber yang luar biasa banget. Beliau ialah mahasiswa aktif dari program studi Teknik Informatika angkatan 2022. Nah, beliau ini berpengalaman di bidang organisasi, salah satunya sekarang itu menjadi Ketua Umum Rumah Cipka tahun 2024. Lalu beliau juga menjadi asisten dosen dasar pemrograman di Unsil ini. Dan masalah skill ya jangan diragukan lagi ya teman-teman. Beliau ini jago public speakingnya, jago problem solvingnya, dan masih banyak lagi skill yang beliau miliki. So langsung aja. Oke, ini dia teman-teman, Kak Samsul Ma'arif. Halo. Halo semua teman-teman. Edupers ya? Iya. Penggemarnya apa namanya? Edupers. Edupers. Iya, Edupedia, Edupers. Berhandilan lah orang Edupers. Aku tahu. Oke. Yang aku tahu kamu jadi asisten dosen ya? Ya, Kemauan betul. kamu sendiri atau sama dosen direkrut? Sebenarnya itu bukan kemauan saya, cuman ada kayak tawaran dari dosennya ya. Jadi ya saya terima aja sebagai asisten dosen. Oke, beliau ini juga banyak meraih prestasi nih Edupers. Salah satunya sedang menggarap proyek aplikasi Lions ya. Iya, betul. Untuk apa? Untuk menentukan apa? Oke ya, untuk aplikasi Lions itu sebenarnya udah beres gitu. Itu tuh adalah aplikasi yang dapat menentukan jadwal kita mata kuliah gitu. Bukan jadwal sih, lebih ke tugas gitu. Jadi kalau misal kita udah banyak tugas, kita tinggal masukkan data-datanya kayak waktu, tenggatnya kapan gitu. Jadi nanti bakal dikasih nih rekomendasi apa yang akan harus dikerjakan terlebih dahulu kayak gitu sih. Itu buat aplikasi ya. Buat masalah tugas kuliah ya. Iya, betul. Oke. Kemudian tadi aku udah mention terkait skill ya, beliau ini jago public speakingnya, jago problem solvingnya juga. Nah, ya, langsung aja mungkin ya Edupers, diam di tempat jangan kemana-mana. Yuk kita gali secara mendalam mengenai memilih jurusan yang tepat untuk membangun karir impian, dan tonton videonya sampai habis. Oke, langsung aja. Ini seperti yang aku ketahui ya, seperti yang kita ketahui, kalau ada beberapa faktor kan yang menyebabkan banyaknya calon mahasiswa itu salah memilih jurusan. Antara lain tuh seringkali calon mahasiswa tuh merasa tertekan untuk memilih jurusan yang diinginkan gitu. Tertekannya tuh karena pilihan orang tua dan atau teman-teman misalnya tanpa mempertimbangkan minat dan bakat pribadi. Iya. Nah, kira-kira apa sih dampak terbesar dari memilih jurusan yang salah? Oke, mungkin kalau dari pendapat saya ya, kalau dampak terbesar dari memilih jurusan yang salah itu ya ke kitanya itu merasa terbebani sih. Jadi kayak kalau misalnya kita udah kayak merasa salah jurusan atau terpaksa yang tadi disebutkan kayak alasannya karena orang tua atau kayak karena teman atau kayak ngikut-ngikut diri sendiri itu kedepannya yang akan dilakukan oleh mereka gitu yang terpaksa itu akan merasa berat gitu selama kita akan menjalankan kewajiban kita untuk menjadi seorang mahasiswa lah khususnya kayak gitu. Jadi dampaknya itu terdapat kesulitan gitu ya dalam menjalani kuliahnya tersendiri. Ya. Apa lagi dampaknya? Mungkin ya akan mempengaruhi mental juga gak sih? Kayak kita udah kayak nggak tahu ya mau masuk ke jurusan mana, terus kita salah jurusan, merasa yang tadinya terbebani, terus kita merasa pusing, merasa udah gak nyaman, udah kayak
mental kita tuh kena gitu. Itu sih kayak nantinya kan mungkin bakalan kayak nangis tengah malam gitu kan, misalnya kayak tugas-tugas kayak nggak dikerjain atau bingung mau ngerjainnya gitu kan, itu pastilah dampak lainnya gitu, pasti bakalan timbul lah ada kayak gitu sih. Berarti yang pertama itu jadi kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan yang kedua itu berpengaruh juga pada mental kita gitu ya. Betul. Kemudian nyambung nih dengan pertanyaan yang tadi soal minat dan bakat nih, bagaimana cara mengetahui minat dan bakat kita agar bisa memilih jurusan yang tepat? Oke, kalau kan tadi tuh emang benar ya kayak yang tadi disampaikan, salah jurusan itu biasanya kita tidak mengenal mengenai minat dan bakat ya gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari pribadi saya, pengalaman saya itu dari SD SMP itu SMP masuk ke SMA itu kan saya juga bingung gitu kayak milih jurusan IPA atau IPS gitu ya. Dan di sana itu saya ada tesnya, ada kayak tes tes apa ya, tes pengetahuan gitu ya. Dan biasanya ada rekomendasi saya masuk mana. Nah kebetulan walaupun emang rekomendasi saya di saat itu kayak IPA masuknya IPS, tapi tetap kayak emang kemampuan saya itu inginnya ke IPS gitu. Nah di sama hal juga kayak masuk ke kuliah itu benar-benar saya mengikuti tesnya, mengikuti sesuai dengan tesnya, yaitu tes MBTI atau MBTI. MBTI. Tahu kan ya? Tahu. Nah itu adalah menurut saya ya, itu emang walaupun emang tesnya yang emang enggak kita percayai, tapi setidaknya itu dapat mengetahui lah sedikit-sedikit kemampuan kita gitu, karena kan emang opsi pilihannya itu emang sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, kayak iya atau benar atau salah gitu kan, atau itu kan benar-benar dengan keinginan sendiri. Nah itu MBTI itu adalah salah satu bisa menjadi tes bagi kalian yang emang belum mengetahui sih skill atau kemampuan dari kepribadian kalian gitu, kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin bisa memanfaatkan ya website MBTI gitu. Betul. Untuk mengetahui apa sebenarnya dalam diri kalian tuh, minat dan bakat dalam diri kalian tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Dan kepribadian kalian juga bakal diketahui walaupun tidak sepenuhnya benar, tapi ya adalah ya tipis-tipis gitu. Betul. Tahu. Oke. Lalu apa nih yang harus dilakukan ketika jika minat dan bakat kita gak sesuai dengan jurusan yang ada, tapi kita tuh udah masuk tapi gak sesuai gitu dengan minat dan bakat kita? Apakah kita harus terus gitu dalam jurusan itu atau mending kita keluar aja? Nah itu mah sebenarnya banyak sih opsi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tapi kalau misalnya kita udah benar masuk ke jalur udah masuk nih di jurusan, terus kita merasa skill kita itu gak guna sih di jurusan tersebut, ya kalian sebenarnya ada dua opsi ya. Yang pertama itu kalau emang udah gak ada waktu untuk pindah jurusan, lebih baik lanjutkan dulu. Dan dengan cara yang kedua adalah kita harus mencari nih skill kita itu ada di mana. Kita bisa nih sambil kita melanjutkan perkuliahan atau melanjutkan di jurusan tersebut, sambil cari-cari organisasi atau kegiatan yang emang dapat mengasah skill kita. Kayak ikut organisasi, volunteer, atau mungkin kayak ikut les-les yang emang mengasah skill kita kayak gitu. Jadi kayak pengalihan gitu ya. Kalau kita bosan atau misalnya ini jurusan kuliah kita gak sesuai, kita bisa mencari pengalaman yang lebih sesuai dengan skill kita di luar kelas. Iya betul sih. Kayak emang benar harus kayak cari-cari aja sih itu buat pilihan. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita untuk mengetahui prospek kerja dari suatu jurusan? Kalau prospek suatu kerja dari jurusan itu pastinya kita harus riset dulu gak sih? Kayak benar-benar kalau misalnya kita belum masuk ke jurusan, kita kayak emang cari-cari jurusan, sebenarnya itu emang kitanya harus kayak ingin tahu, rasa ingin tahunya itu harus benar-benar mendalam. Tapi kalau misal kita udah ada di jurusan, biasanya kan itu suka ada ya kayak bertanya ke dosen, kayak prospek kerja itu kayak gimana sih kalau kita lulus di sini gitu kan, kayak di jurusan ini kita lulusnya kayak ngapain, terus kayak kita ikut seminar. Biasanya di seminar juga kayak ada networking ataupun kayak kasih tahu nih kita itu bakalan kayak gimana ke depannya. Biasanya suka ada kayak gitu sih. Jadi kita harus benar-benar punya rasa ingin tahu sih. Kalau misalnya kita cuman kayak mengalir aja gitu, ya kita gak tahu arahnya kemana gitu. Tapi kalau misalnya kita udah, saya ini masuk jurusan, saya itu mau ngapain gitu. Makanya kalau misalnya kita udah masuk di dalam sebuah jurusan atau sebelum kita masuk jurusan, kita cari dulu tujuan kita itu mau seperti apa kayak gitu. Oke, jadi harus research dan banyak bertanya gitu. Iya betul. Oke, pertanyaan terakhir nih, gimana cara menghadapi ketidakpastian masa depan setelah lulus kuliah?
Ketidakpastian masa depan setelah lulus. Wah, ini bingung sih karena saya pribadi juga masih bingung nih mau kayak gimana gitu kan. Tapi setidaknya gitu kan, kalau misalnya ketidakpastian itu masih nah kalau saya pribadi itu menyikapinya dengan cara ya kita bermimpi lah intinya gitu. Kalau misal kita nggak punya mimpi ya kita nggak punya kepastian gitu ya. Tapi kalau misal kita udah punya mimpi, udah punya goals ke depannya mau ngapain, lulusnya mau kayak kerja di mana gitu, kapan, sama siapa gitu, itu benar-benar harus dipertimbangkan atau harus direncanakan dari sekarang gitu. Karena kalau misal kita kayak ngalir lanjutin kuliah, lulus kita gak tahu harus kemana, itu benar-benar pasti bingung sih kalau misal udah keluar gitu. Tapi kalau misal kita saya mau lulus nih, saya lulus nanti mau kerja di Google misal kayak jurusan saya kayak di Google, terus kayak mau jadi pengembang website di Shopee misalnya, itu kan benar-benar udah ada tujuannya dan itu harus benar kita patokan dari sekarang gitu. Jadi harus catat-catat dan merencanain gitu ya dari sekarang mau kerja di mana gitu, kalian bermimpi mau memulai karir dari mana. Iya, betul. Mungkin itu dia sobat semua pembahasan mengenai memilih jurusan yang tepat gitu ya. Mulai dari tadi kita membahas mengenai dampak terbesar memilih jurusan yang salah, kemudian kita juga tadi memberikan cara gitu menghadapi ketidakpastian masa depan setelah lulus kuliah. Dan intinya memilih jurusan kuliah itu kan adalah langkah yang penting ya Kak, dalam menentukan arah karir seseorang, dan keputusan ini tidak boleh dianggap remeh. Betul sekali. Karena akan sangat mempengaruhi masa depan, betul yang tadi Kak sebutkan. Dan memilih jurusan kuliah itu ialah investasi jangka panjang lah ya. Iya. Oleh karena itu jangan terburu-buru teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan luangkan waktu juga untuk merencanakan dan mempertimbangkan tadi yang disebutkan semua faktor yang relevan. Dengan persiapan yang matang, kamu bisa menentukan jurusan kuliah yang tepat dan memilih kesuksesan kamu di masa depan. Itu dia teman-teman. Terima kasih buat Edupers semua yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat Kak sama-sama yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu yang luar biasa dengan kita. Terima kasih juga buat Edupedia Team yang senantiasa membantu dalam pembuatan video ini. Dan jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video baru. So have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.